siang teman-teman mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi pada mata kuliah studi kelayakan bisnis di bab ke-14 ya ini. Kita akan membahas tentang analisis aspek resiko bisnis. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama ada konsep dasar analisis risiko bisnis, kemudian kita akan membahas tentang manajemen risiko, kemudian akan membahas tentang mengelola alternatif dan mengantisipasi terjadinya risiko bisnis, dan yang keempat ada perhitungan risiko bisnis. Untuk yang pertama kita akan membahas konsep dasar analisis risiko bisnis. Kita akan membahas tentang pengertian risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang melahirkan peristiwa kerugian. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpastian karena kurang tersedianya informasi yang cukup tentang hal-hal yang akan terjadi. Nah, Vaughan mengemukakan beberapa definisi risiko. Ada 3 poin. Yang pertama, risk is the chance of loss. Jadi risiko adalah kans kerugian. Kemudian risk is the possibility of loss. Jadi risiko adalah kemungkinan kerugian, dan risk is uncertainty. Jadi risiko adalah ketidakpastian. Macam-macam risiko di sini dibagi menurut yang pertama ada sifatnya. Ada risiko murni, yaitu risiko yang terjadi secara tidak sengaja, yang dia pasti akan menimbulkan kerugian. Kemudian ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan untuk memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Kemudian ada risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita risiko ini menderita cukup banyak kerugian. Kemudian menurut sumber atau penyebabnya, risiko dibagi menjadi 2, yaitu risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan, dan risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Kemudian menurut dapat tidaknya risiko dialihkan, ada risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, misalkan contohnya asuransi seperti itu. Kemudian risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Jika dilihat dari kejadian yang mungkin terjadi, di sini ada risiko yang muncul karena perubahan permintaan, ada perubahan konjungtur atau perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Kemudian ada risiko yang timbul karena persaingan bisnis, karena perkembangan iptek, karena perubahan peraturan, dan karena bencana alam. Kemudian dari tipe-tipe risiko itu ada risiko murni, yaitu risiko aset fisik. Risiko murni terdiri dari risiko aset fisik, yaitu risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik dari suatu perusahaan. Contohnya risiko karena kebakaran, kemudian banjir, kemudian gempa. Kemudian ada risiko karyawan, yaitu risiko karena suatu hal yang dialami oleh karyawan. Contohnya misalkan terjadi suatu kecelakaan kerja dalam perusahaan. Kemudian ada risiko legal, yaitu risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontraknya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya ada perselisihan dengan perusahaan lain sehingga si perusahaan itu harus membayar ganti rugi. Kemudian yang kedua ada risiko spekulatif. Di sini ada risiko, jenis-jenisnya ada risiko pasar, yaitu risiko yang terjadi dari pergerakan harga pasar. Contohnya kerugian karena harga saham turun. Kemudian risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi karena si counterparty gagal memenuhi kewajiban kepada si perusahaannya. Contohnya misalkan terjadi kredit macet atau pertambahan piutang. Kemudian risiko likuiditas, yaitu risiko karena tidak mampu memenuhi kebutuhan kas. Contohnya misalkan si perusahaan kepemilikan kasnya itu turun sehingga dia tidak mampu membayar utang. Kemudian dia harus menjual aset yang dimilikinya. Kemudian risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegiatan operasional yang tidak berjalan lancar. Contohnya misalkan ada kerusakan komputer akibat terkena virus. Yang kedua ada manajemen risiko. Di sini manajemen risiko adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis, yang membahas cara suatu organisasi menerapkan ukuran dan memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manfaatnya,
memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati. Kemudian memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam mengambil setiap keputusan. Syarat memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari terjadinya kerugian. Kemudian memungkinkan perusahaan ini memperoleh risiko kerugian yang minimum dan membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Tahapan dalam melaksanakan manajemen risiko ini ada pertama mengidentifikasi dulu risikonya, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, kemudian menempatkan ukuran-ukuran risiko, kemudian dia membuat alternatif-alternatif risiko. Setelah itu menganalisis setiap alternatif yang ada, kemudian memutuskan satu alternatif yang dilihat paling menguntungkan, kemudian melaksanakan alternatif yang dipilih. Setelah itu mengontrol alternatif yang dipilih dan mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Selanjutnya mengelola alternatif dan mengantisipasi terjadinya risiko bisnis. Untuk mengelola risiko bisnis ini bisa dengan memperkecil risiko. Jadi misalkan terlihat ada risiko-risiko misalkan di satu perusahaan gitu ya. Misalkan ada kalau kita si perusahaan ini memberikan hutang terlalu banyak kepada misalkan pelanggan gitu ya, maka nanti ini dilihat-lihat ini mungkin akan menghasilkan risiko si utang ini tidak akan tertagih. Jadi diperkecil risikonya sehingga menjualnya tidak full hutang gitu ya. Jadi ada yang dijual secara tunai, ada yang dijual secara kredit. Kemudian bisa mengalihkan risiko. Mengalihkan risiko ini misalkan si perusahaan ini mempunyai asuransi, sehingga ketika terjadi risiko nanti bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Kemudian juga bisa mengontrol risiko. Kemudian ada pendanaan risiko. Kalau pendanaan risiko itu jadi mencandakan kas itu, sehingga nanti ketika ada risiko itu terjadi, itu bisa kas yang sudah disediakan itu, dana yang sudah disediakan itu bisa menutupi risiko yang terjadi. Kemudian ada alternatif menghindari risiko. Jadi perusahaan dapat memilih alternatif keputusan yang dianggap realistis dan tidak menimbulkan masalah, sehingga kan tidak bisa ya kita menghilangkan risiko gitu, sehingga nanti harapannya adalah risiko yang terjadi itu minim. Kemudian antisipasi risiko bisnis. Di sini ada risiko pada aspek SDM, itu dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Kemudian ada keterbukaan antara reward dan punishment dalam suatu perusahaan. Kemudian misalkan ada meningkatkan komunikasi yang baik antara divisi satu dengan divisi lainnya, atau lini atas dan lini bawah, seperti itu. Kemudian ada resiko pada aspek keuangan, itu dengan mengurangi pinjaman dan mengelola utang. Kemudian pada resiko aspek pemasaran, itu bisa meningkatkan promosi, kemudian memperbaiki sistem distribusi sehingga dari pemasarannya itu bisa lancar. Kemudian untuk antisipasi risiko dari aspek produksi, itu bisa misalkan kalau risiko dari pemasok gitu ya, itu bisa memilih pemasok yang andal, sehingga pasokan dari barang yang kita butuhkan, perusahaan butuhkan itu selalu tersedia dan dengan kualitas yang baik dan jumlah yang sesuai. Kemudian memperhatikan kualitas produk agar tidak banyak produk cacat yang diretur, seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi risiko pada aspek sistem informasi, contohnya misalkan memasang antivirus di komputer, melakukan backup data berkala, sehingga semisalkan si virus itu terkena si komputer itu terkena virus, itu data-data yang dimiliki perusahaan itu masih terbackup sehingga tidak hilang semuanya. Yang terakhir kita akan membicarakan tentang perhitungan risiko bisnis.
Yang pertama dari analisis aspek risiko keuangan itu bisa melakukan dengan analisis sensitivitas dengan menyusun estimasi cash flow antara beberapa pilihan investasi. Itu dalam posisi misalkan ketika optimis cash flow-nya berapa, ketika keadaan wajar cash flow-nya berapa, dan ketika saat itu ekonominya buruk gitu, keadaan buruk gitu, cash flow-nya kira-kira berapa. Nanti kemudian kedua itu dibandingkan. Kemudian bisa melakukan net present value, kemudian bisa melakukan analisis peluang, jadi menganalisis seberapa besar pangsa pasar yang dapat dikuasai sehingga dapat memperkirakan penjualan di masa yang akan datang. Kemudian ada metode bisa melakukan metode payback period dan metode internal rate of return. Ini semua sudah dibahas di pertemuan yang awal-awal ya. Untuk yang kedua, analisis aspek sumber daya manusia. Nah, di sini bisa dengan melakukan manajemen yang terbuka sehingga ada kejelasan tugas bagi karyawan, kemudian memiliki mekanisme untuk mendengar dan memperhatikan keluhan karyawan, melakukan penilaian dan antisipasi terhadap karyawan yang tidak puas, dan melakukan rekrutmen sumber daya manusia secara tepat. Kemudian untuk perhitungan analisis aspek potensi pasar itu dengan cara memperoleh fakta tentang potensi pasar, mengenali persoalan potensi pasar, kemudian mengurangi risiko usaha. Kemudian yang keempat yaitu untuk yang risiko analisis aspek produksi. Jadi untuk bisa diterima oleh konsumen, si produk itu harus dapat memuaskan konsumen, sehingga di sini harus dilakukan analisis dalam memilih segmen pasar, kemudian positioning produk, kemudian dilihat dari harganya juga harus terjangkau dan sebagainya. Kemudian yang kelima, analisis aspek pelanggan. Ada indikator sikap pelanggan terhadap produk, pengembalian produk oleh pelanggan itu bertambah, itu berarti harus dikaji lagi. Kemudian misalkan ada penurunan jumlah pembelian produk oleh pelanggan, itu juga harus dikaji lagi. Kemudian yang keenam, analisis aspek pesaing. Jadi ada 4 tingkat persaingan. Yang pertama persaingan merek. Jadi antar perusahaan satu dengan yang lainnya itu menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan. Contohnya misalkan air mineral Aqua dan Ades. Kemudian ada persaingan industri, yaitu persaingan yang perusahaannya ini satu sama dengan yang perusahaan lain ini membuat jenis produk yang sama. Contohnya misalkan si Aqua dengan semua produk air minum dalam kemasan. Kemudian persaingan bentuk, yaitu semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Contohnya di sini misalkan perusahaan Aqua dengan semua produk air minum kemasan dan minuman ringan seperti teh, soda, mungkin sari buah dan lain-lain. Kemudian ada persaingan umum, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Yang ketujuh, ada analisis aspek bahan baku atau produksi. Nah, di sini harus dianalisis juga tentang resikonya, bagaimana kalau memproduksi sendiri, bagaimana kalau menggunakan supplier, dan bagaimana kalau si perusahaan itu memilih untuk melakukan kemitraan. Untuk yang 8, analisis aspek pemasaran. Di sini melihat tentang strategi bersaing, kemudian kegiatan pemasarannya itu harus dianalisis, kemudian segmentasi pasarnya nanti seperti apa, kemudian nilai penjualan produk di pasar dan market share yang dikuasai oleh perusahaan. Oke, sekian untuk pertemuan bab ke-14. Terima kasih atas partisipasi teman-teman selama perkuliahan studi kelayakan bisnis. Kita akan ketemu lagi di mungkin ya perkuliahan bab materi apa perkuliahan selanjutnya di semester depan mungkin ya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata atau kekurangan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas sehingga teman-teman masih suka bingung atau seperti itu. Oke, semoga teman-teman sukses mengerjakan ujiannya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.